dalam kesempatan yang sangat singkat ini, di atas mimbar khutbah yang penuh dengan berkah ini, saya selaku khatib tidak lupa berwasiat kepada diri saya dan segenap kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan daripada segala perintahnya dan meninggalkan daripada segala larangannya. Di antara perintah Allah dan larangan Allah tersebut difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Hujurat pada ayat 12 daripada surat Al-Hujurat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha huwat tawwabur rahim." Lebih kurang maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh ulama tafsir, bahwa Allah menyeru kita umat Islam dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat tersebut? Tentunya kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya Allah, beriman kepada malaikatnya Allah, beriman kepada Rasulnya Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdirnya Allah. Kitalah orang yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Wahai orang-orang yang ba'dadh-dhanni itsmun, jangan suka mencari kesalahan orang yang lain, jangan suka memeriksa aib dan kekurangan orang yang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan jangan suka mengumpat dan menggosip di antara satu sama lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah engkau senang memakan bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumu, pasti engkau merasa jijik. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha mengasihani. Ibadallah, jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tersebut ada sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak sifat-sifat tercela. Sama kita tahu dan sama kita mengerti bahwasanya banyak sekali sifat tercela yang dilarang dalam agama, yang mestinya tidak dimiliki dan tidak ada pada hati kaum muslimin. Namun dalam ayat tersebut ada 3 sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada pada hati dan jiwa kita orang yang beriman. Sifat tercela tersebut, yang pertama dalam ayatnya Allah melarang terhadap kita untuk jangan mudah berburuk sangka, sehingga jadi boleh kita bersama bahwa banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Rasulullah bersabda, "Dhannu bil mu'minina khairan." Hai orang yang beriman, hai umatku yang hidup di akhir zaman, dhannu bil mu'minina khairan. Sangkalah dengan prasangka yang baik kepada sesama orang Islam, sesama orang yang beriman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sangat cocok dan sangat mengena dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah sifat buruk sangka. Pekan dalam ayatnya dipegah oleh Allah,
Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya buruk sangka itu adalah perbuatan dosa. Maka terhadap gedenya umat yang Islam, umat yang beriman, umat yang senantiasa bertakwa kepada Allah, agar jangan mudah buruk sangka terhadap sesama. Jangan mudah buruk sangka terhadap umat Islam. Jangan mudah berburuk sangka dengan sesama umat yang beriman, apalagi sesama penuntut ilmu. Karena itu adalah sifat yang dilarang oleh Allah. Bahkan Nabi menerangkan, "Dzannu bil mu'minina khairan", zan olehmu, sangka olehmu dengan terhadap sesama umat Islam. Kemudian dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala nitham terhadap gedeo untuk tidak wala tajassasu. Jangan suka mencari kesalahan orang lain. Jangan suka mencari dan memeriksa aib dan kekurangan serta dosa orang yang lain. Bahkan karena masing-masing gedeo mempunyai dosa mungkin lebih raya ketimbang dosa yang dipubut oleh orang yang lain. Mungkin pribadi-pribadi gedeonya na dosa dan aib yang lebih raya ketimbang dosa dan aib yang ada pada pribadi saudara kita yang seiman. Maka dalam ayatnya dilarang oleh Allah, jangan suka mencari dan memeriksa kesalahan, aib, kekurangan dan maksiat, dosa yang dimiliki oleh orang yang lain. Karena pribadi-pribadi kita punya dosa yang lebih besar bila kita bandingkan dengan dosa yang dilakukan oleh saudara kita. Sehingga ada lagi yang ingat ke hadis Nabi, hasibu qabla an tuhasabu. Hai umat Islam, hai umat yang beriman, hai umat yang hidup di akhir zaman, hasibu qabla an tuhasabu. Periksa dirimu dulu sebelum engkau memeriksa orang yang lain. Tak cross check draw terbalik, segalam tak periksa gap, tak periksa dosa draw tile, segalam galak tak periksa dosa gap, tak periksa kekurangan draw tile, segalam tak periksa kekurangan gap. Tak kalan dosa draw yang lebih raya ketimbang tak periksa dosa gap yang lebih raya. Ini adalah peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeriksa dan introspeksi diri kita sendiri sebelum kita memeriksa kesalahan dan aib kekurangan orang yang lain. Lanjutan daripada ayatnya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala nitham terhadap gedenya wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan suka gosip, jangan suka menyebarluaskan aib dan kekurangan yang dimiliki oleh saudara kita sendiri. Artinya, jangan suka memakai lisan kita untuk membicarakan dan menyebarluaskan kekurangan, aib dan dosa yang dimiliki oleh saudara kita. Karena pribadi-pribadi kita ada kekurangan yang mesti kita periksa. Sehingga tugas kita putra, tugas kita sebagai umat yang Islam, umat yang beriman kepada Allah adalah menjaga lisan kita agar tidak dipakai untuk membicarakan dan menyebarluaskan aib kekurangan orang yang lain. Tak jaga lisan kita baik sampai roh tak pegah kekurangan gop, baik sampai roh tak gosip dan taupat gop. Bahkan dipegah oleh Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, sejatinya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat adalah orang yang beriman senantiasa yakul khairan, berkata ucapan yang baik, bercakap ucapan yang baik, membicarakan omongan dan pembahasan yang baik-baik, yakul khairan. Bila seandainya ada yang putra ucapan yang baiknya, tentunya bila seandainya kita tanyakan kepada para ulama akan menjawab ucapan yang paling baik adalah Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan isi kitab kuning yang telah dituliskan oleh para ulama dan disampaikan oleh para ulama. Mia perlu kita menjadi umat Islam dan umat yang beriman yang sejatinya, maka kita harus tak pakai lisan untuk bercakap dan membicarakan omongan yang baik-baik, yang bersumber daripada Al-Quran, bersumber daripada hadis Nabi Muhammad SAW.
dan berisi kuning yang dituliskan oleh para ulama. Bila ada sebagian orang mengatakan saya tidak pandai membaca Al-Quran, jangankan memahaminya, membaca saja saya tidak mampu. Saya tidak pandai menyampaikan hadis Nabi, jangankan membacanya, memahami pun tidak mampu. Dan saya tidak pandai untuk membacakan kitab kuning para ulama. Munyo han sanggup dapegah haba ngan aso Al-Quran, han sanggup dapegah haba ngan haso hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sanggup kita bicara tentang isi kitabnya para ulama. Hendaknya untuk menunjukkan mukmin sejati au liyasmut. Lebih gad getanyo iem, lebih gad getanyo diam, lebih gad getanyo tak jaga lisan untuk tidak membicarakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Apalagi itu ucapan, itu pembicaraan, itu omongan bisa memicu fitnah di tengah-tengah umat. Sebagian orang mengatakan bahwa saya tidak pernah menggosip orang yang lain dengan lisan saya. Sebagian orang mengaku bahwa saya tidak pernah berkata omongan kasar, omongan jorok untuk membuka aib saudara saya. Saya tidak pernah. Tetapi banyak orang di zaman ini, dalam internetnya, dalam medsosnya, dalam Facebooknya, tulisan mereka yang bersumber daripada jemari-jemari mereka, yang isinya adalah isi hati mereka. Mereka sampaikan dan mereka sebarluaskan aib, kekurangan, dan mereka tidak segan-segan menggosip saudara mereka di dalam internet tersebut. Itu juga bagian daripada perbuatan yang tercela. Menggosip dengan lisan, menggosip dengan tulisan adalah perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat wala yataba'dum ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, di antara para sahabat tersebut berbincang-bincang dengan Nabi. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Adakah engkau tahu siapa orang yang paling rugi dunia dan akhirat?" Nabi bertanya kepada para sahabat, "Adakah engkau tahu siapa orang yang paling rugi dunia dan akhirat?" Ketika Nabi bertanya demikian, tidak ada para sahabat yang berani menjawab. Justru mereka diam, saling melirik di antara satu sama lainnya. Duda di antara sahabat memberanikan diri, "Ya Rasul, hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu." Duda Nabi ini begah, "Silahkan anda jawab, wahai para sahabatku." Di antara sahabat memberanikan diri untuk menjawab, "Ya Rasul, orang yang paling rugi dunia dan akhirat adalah orang yang tidak sholat ya Rasul." Nabi menjawab, "Bukan." "Orang yang tidak puasa ya Rasul?" Nabi menjawab, "Bukan." "Orang yang tidak zakat ya Rasul?" Nabi menjawab, "Bukan." "Orang yang tidak orang yang tidak menyantuni anak yatim ya Rasul?" Nabi menjawab, "Bukan." "Orang yang kaya tidak mau haji ya Rasul?" Nabi menjawab, "Semuanya bukan." Para sahabat terheran-heran dan bertanya-tanya, "Siapa mereka itu ya Rasul? Orang yang paling rugi dunia dan akhirat. Kalau bukan orang yang tidak sholat, siapa lagi ya Rasul? Kalau orang yang tidak puasa, siapa lagi ya Rasul? Kalau orang yang tidak zakat, orang yang tidak haji, siapa lagi mereka ya Rasul? Yang paling rugi dunia dan akhirat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, orang yang paling rugi dunia dan akhirat adalah orang yang ketika di hari akhirat semua pahalanya dikumpulkan dan dihadapkan di hadapannya. Pahala ibadatnya ditumpuk di depannya, pahala salatnya diberikan kepadanya, pahala zakatnya dihantarkan di hadapannya. Semua pahala ibadatnya ditumpukkan di hadapannya. Tapi pada akhirnya itu pahala sedikit demi sedikit menghilang, diambil oleh orang yang lain.
sampai tidak ada sedikit pun pahala ibadat semasa di dunia yang dia kerjakan, tidak ada yang tersisa. Duda para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, saya mau orangnya." Duda dijawab oleh Rasul, "Wahai para sahabatku, mereka lah orang yang rajin salat di dunia, tapi mereka juga rajin untuk menggosip para sesamanya. Mereka lah orang yang sering memberikan sedekah. Mereka lah orang yang bangun di tengah malam. Mereka lah orang yang melakukan puasa setiap hari. Mereka lah orang yang paling baik di antara sesama muslim. Tetapi mereka juga orang yang paling rajin menggosip, rajin berburuk sangka, dan rajin memeriksa kesalahan, aib dan kekurangan yang dimiliki oleh saudara mereka. Sehingga pahala ibadat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya tersebut sedikit demi sedikit diambil alih oleh orang-orang yang pernah dizalimi semasa hidup di dunia itu." Kamu pun lagi tengok bersama dari riwayat yang kami sampaikannya bahwasanya orang yang jemaat salat, orang yang jemaat sembahyang, orang yang jemaat ibadat, orang yang jemaat puasa, orang yang jemaat bersedekah, orang yang pulang balik haji dan umrah, dia adalah orang yang rugi bila seandainya lidahnya tidak pandai untuk dipakai berzikir kepada Allah, justru dipakai untuk menghina dan menyebarluaskan, menggosip saudaranya sendiri. Bayangkan bila seandainya kita orang yang tidak ada apa-apanya di bidang ibadat. Salat kita pas-pasan, ibadat kita tidak ada apa-apanya, zakat kita tidak ada apa-apanya, sedekah kita tidak ada harganya. Bayangkan kita orang yang tidak jemaat ibadat dibandingkan dengan orang yang jemaat ibadat tapi galak menggosip. Orang yang galak menggosip gegolongkan orang yang paling ruga dunia dan akhirat. Bayangkan gedanya orang yang din ibadat. Maka oleh karena demikian dalam ayat Allah memberikan peringatan terhadap beliau. Bahkan ditanya, "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan?" Hai orang yang beriman, apakah gata galak kita pajuh bangkai saudara gata sendiri? Ini ibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang galak pegah ke gop, orang yang galak sebar aib gop, orang yang galak gosip ke sesama orang Islam. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi orang pajuh bangkai gop. Ditayang oleh Allah dalam ayatnya, "Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan?" Puak ke gata galak pajuh bangkai gop. Hana ni preh jawaban gedenya langsung dijawab oleh Allah, "Fakarih tumu." Pasti engkau merasa jijik. Tidak ada orang yang pintar, tidak ada orang yang cerdas, tidak ada orang yang pandai yang mau dan bersedia memakan bangkai, apalagi bangkai saudaranya sendiri. Maka jika ibarat oleh Allah Ta'ala pu ke galak gata tapajau bangkai gop, diibaratkan orang yang gosip ke gop lagi pajau bangkai gop, pasti han Duda diberi peringatan oleh Allah Ta'ala, "Wattaqullah," menyomenan, bertakwalah engkau kepada Allah. "Innallaha huwa tawwabur rahim." Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha mengasihani. Artinya di dalam ayat tersebut Allah berikan kesempatan terhadap kita bahwa Allah menerima taubat. Ayo mari kita bertakwa kepada Allah dengan cara bertaubat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat: mencabut diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, bertekad bulat di dalam hati untuk meninggalkan dan sama sekali tidak akan mengerjakannya lagi. Bila seandainya dosanya berkaitan dengan anak Adam, tamah syarat yang keempat. Apa itu? Menunaikan hak-hak anak Adam. Ya, bahkan pernah takun ke gop, tak gosip gop, sebagaimana yang kagetam oleh Allah SWT dalam ayatnya. Maka ayo mari bertakwa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta maaf di antara sesama, walaupun besar resikonya.
Maka oleh karena demikian jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat singkat ini bisa kita ambil satu kesimpulan, bahwasanya ada sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat pada surah Al-Jumu'ah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala melarang terhadap beliau untuk berburuk sangka terhadap sesama, sebagaimana perintah Nabi untuk berbaik sangka terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala melarang terhadap beliau untuk baik galak tamita kesalahan, aib dan kekurangan orang yang lain. Bahkan dipegah oleh Rasul terhadap beliau harus hasibu qabla an tuhasabu. Tak periksa dro tile segolom galak tak periksa gop. Segolom Allah Subhanahu wa taala ni periksa beliau urang akhirat berawai tak periksa dro tile sinolam dunia. Dan yang ketiga, jangan pernah sekali-kali gunakan lidah dan lisan Anda atau tulisan Anda untuk mencaci maki dan menyebarluaskan aib kekurangan yang dimiliki oleh sesama, karena itu bagian daripada gosip yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Mudah-mudahan dari ayat tersebut menjadikan pelajaran bagi pribadi khatib sendiri pada siang yang berbahagia ini, dan bisa menjadi manfaat bagi seluruh kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari nasihat singkat tersebut bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita diselamatkan oleh Allah daripada azab nerakanya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Barakallahu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah, innallaha huwat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana ya Allah ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallah, aqimus salah.